Oke, balik lagi sama kita di Red Card, di mana kita akan membahas segala persepak bolaan dunia. Betul. Buset. Indonesia, Eropa. bahkan di luar dunia pun akhirnya kita bahas. Berlebihan tuh. BTW tempat kita beda, ini bukan studio ya. Jadi kita di cafe, namanya kayak kopi. Kalau misalnya mau kesini tinggal datang aja kayak kopi Cianjur. IG-nya ada di bawah ada ditaruhin. tempatnya tuh yang enak banget ya. Ya, enak banget. Cozy lah. Cocok buat kalian yang suka baca-baca buku karena emang ada banyak buku di dalamnya. Terus menunya juga oke banget, kopinya recommended banget. Buat kalian yang lapar juga ada menu yang bikin kenyang juga. Betul. Oke, ya kita akan bahas apa ini sekarang. Yang jelas kita buka dengan tim favorit kita dulu. Sudah masih dan tidak bukan Manchester Brighton and Hove Albion ya. Bukan. MU, masih MU. Kita bukan dengan MU. Biasanya MU terakhir, tapi kita bukan dengan MU. Manchester United berhasil mengalahkan Leicester di menit-menit akhir di round 4 akap di akhir pekan kemarin. Ya walaupun emang bisa dibilang luck ya, tapi itu adalah luck yang sangat luar biasa, Membahagiakan bagi kita. dan membahagiakan fans MU di luar sana. Kita lihat dulu dari segi permainan ya. Dari segi permainan sebenarnya Dua-duanya kurang sih. MU ini sebenarnya secara bertahan bisa dibilang Oke banget. Walaupun Lenny Yoro secara build up jelek banget, passingnya jelek banget, tapi secara defense Lenny Yoro bisa mengimbangi Harry Maguire. Dan juga Mazraoui ditaruh di center back karena Martinez yang cedera. Betul. Dan Mazraoui juga melakukan perannya dengan baik. Perform juga di match itu. Yang jadi kekurangan buat MU adalah eksekusi. Tuh, ini tengah dari depan yang menurut gua di match itu bahkan Ugarte aja yang menurut gua di match sebelumnya oke lah meskipun kalah terbilang bagus, tapi di match itu juga membuat satu kesalahan yang ini terjadi itu. Ya meskipun golnya Leicester juga luck juga sih. Iya, golnya Leicester itu luck kan karena dilepaskan pemain tengahnya. Si Ndidi itu lepas, Maguire telat buat menghadang Ndidi shooting. Onana sebenarnya udah ngopi, tapi karena bolanya mantul ke Sirih, di header aja langsung depan gawangnya. Akhirnya dibawa ke unggul kan. Terus terbalas satu sama oleh Zirkzee juga termasuk dia tap in dengan posisi yang benar-benar pas dia ada di itu. Ya akhirnya dia bisa langsung aja shooting dengan dan gol kemenangan MU yang katanya Fergie time yang menurut Paris-Troy adalah offside time ya, kita pun mengakui itu offside. Ya kita mengakui itu offside, cuma karena itu keputusan wasit dan emang itulah yang biasanya yang jadi bumbu-bumbu di dalam sepak bola itu. Contohnya itu kayak misalnya kayak gunhandnya siapa Maradona ya, itu salah satu bumbu-bumbu di dunia sepak bola yang terus Chelsea Barcelona 2007. Iya betul, Chelsea Barcelona itu bumbu-bumbu sepak bola sebenarnya. Walaupun kesannya memang tidak adil, tapi ya itu keputusan wasit. Dan lagi gol kemenangan itu dicetak oleh kapten kita. Kapten kultural ya. Kapten kultural kita yaitu pemain terbaik MU saat ini. Itu valid saat ini. Betul. Saat ini. At least selain Bruno Fernandes ada satu pemain lagi yang bisa kita andalkan. Harry Maguire. Harry Maguire ini memang di musim ini kelihatan banget setelah dia dapat kontrak baru. Dia kelihatan lebih konsisten daripada musim-musim sebelumnya yang dia tuh banyak banget blunder, banyak kesalahan mendasar lah yang akhirnya dia dicap jelek. Betul. Tapi di musim ini kan kelihatan banget secara defense dia sering dimainkan akhirnya sama Mori, dan dia juga bisa membuktikan bahwa performa dia masih ada. Betul. Buat pelatih timnas Inggris yang baru Thomas Tuchel ya. Thomas Tuchel mungkin Maguire bisa diangkat jadi Pep utama di Piala Dunia tahun depan. Timnas Inggris perlu lah Maguire nih bola atas mana bola bawah dia oke. Karena secara postur badan kan dia emang besar dan tinggi gitu kan. Besar dan tinggi. Pasti dia punya body balance yang bagus meskipun sudah tidak terlihat menyenangkan karena
Karena mungkin image di Image musim blundernya. image blundernya masih ada. Cuma di musim ini gila sih dia. Defense-nya itu mirip-mirip sama dia pas waktu ketemu dia. Tuh. Nah, itu kalau lini belakang kita nggak usah tanya lah. Excellent lah dia. Excellent banget ya, walaupun Martinez cedera ya kita harap Martinez juga bisa segera pulih dan juga bisa memperkuat squad Manchester United lagi. Dan juga pemain baru nih di back kiri ya, back kanan, back kiri dan Dorgu ke sini. Back kiri, ini Luxor. Ya, Dorgu ini kelihatan lumayan oke. Mungkin karena posisinya cocok dengan dan dia udah biasa di posisi itu. Dia beberapa kali bisa mengancam masuk ke Ada menusuk kan ya? menusuk ke Ini pertahanan dari Leicester. benar. Dan juga kelihatan banget ada sedikit chemistry yang terlihat antara Dorgu dan juga siapa Amad Diallo. Sama dia loh. Ya, itu Messi. betul. Euphoricos Messi. Ya, dia apa namanya Diallo dan Dorgu ini bisa jadi perpaduan yang bagus. Betul. Kelihatan banget ya, walaupun dia baru pertama kali main kan, Baru beberapa minggu mungkin di ya, beberapa minggu latihan, tapi udah kelihatan banget ada efek yang berbeda di wingbacknya MU itu kan dengan ada Jaguar. Dan juga bisa jadi tambahan ketika sekarang kan lini belakangnya kurang karena Martinez cedera. Ya ini Mas Rawi yang juga si yang fleksibel, konsisten, yang versatil itu dia bisa ditaruh di mana aja termasuk di center back. outstanding Dia bisa jadi gelandang bisa, wingback bisa, fullback bisa, center back bisa. Bahkan pernah di zamannya Erik Ten Hag dia dijadikan gelandang menyerang. Itu gila sih, pemain itu versatil banget gitu kan. Terus dari tengah MU yang di match kemarin menurut gue biasa-biasa aja. Dan gue pernah bilang ketika Bruno Fernandes Liverpool, MU gak punya pengganti. Betul, karena ini tuh kurang banget pemain yang sekreatif Bruno. Betul. Mau dibilang gimana pun Bruno itu adalah playmaker yang playmaker kunci lah istilahnya. Betul. Playmaker yang gak bisa dihilangkan di MU. Kalau tanpa dia benar-benar buta ini tim gitu. Ya meskipun ada Erikson di sana, tapi Erikson memang gak sebagus waktu dia di Tottenham sama di Inter. Iya, mungkin karena usia dan juga kejadian di Euro juga, Erikson kelihatan pasti akan berbeda performanya. Tapi kalau misalnya Bruno itu di level yang berbeda. Tanpa dia, MU itu pasti buta. Meskipun adanya Meiro juga Meiro belum sedinamis Bruno, Iya. sebagus Bruno dan tapi memang musim depan mungkin memerlukan satu lagi gelandang berarti. Iya betul. Untuk jadi backupnya Bruno, at least dia ketika Bruno nggak perform dia. Betul. Ya sesuai-sesuainya dia dua-duanya nggak perform mungkin yang lain. Betul. Dan juga di babak kedua itu Garnacho, gila sebenarnya Garnacho itu lumayan oke. Cuma lagi-lagi eksekusinya jelek banget aja tuh betul. Setelah dia bukan dihukum sih, lebih ke tidak dimainkan waktu itu bersekolah Garnacho mungkin ingin memberikan kualitasnya secara dribble change create, mencari ruang dia walaupun kadang-kadang tidak dioper ya. Betul dan mungkin secara finishing aja seperti biasa semua finishingnya juga semua pemain itu masih bagus. Finishingnya Malah bagusnya kayak gue. Malah harusnya itu bisa 3-1 atau 4-1 gitu ya. Kalau misalnya si Garnacho itu bisa memaksimalkan peluang yang dia dapat. Apalagi ada 10 emas yang harus jadi gol. Iya, harusnya itu bisa. Termasuk Dorgu juga kan dia sempat syuting dia oke lah. Dan dari depan seperti biasa Zirkzee ya golnya gol yang salah satu ya gol luck sih, tapi positioningnya dia pas dan itu yang tidak dipunya oleh Højlund. Kalau itu biasa sudah jelas ya Højlund gue gak ngerti ya, itu kayak halatnya dua tuh jauh beda ini entah karena dia gak ada supply atau emang dia kesulitan mencari ruang. Kalau kesulitan mencari ruang harusnya dia seperti Zirkzee. Ya kan, Zirkzee ini adalah salah satu striker yang bisa dijadikan gelandang menyerang, tapi dia pintar nyari ruang. Tapi finishingnya nggak bagus. Finishingnya emang banyak dari ruang ketika pas ada momennya. Iya, gitu benar. Ketika misalnya ada salah satu rekannya kesulitan, dia bisa mencari ruang supaya untuk bisa membuat supaya dia dapat pasti betul dari orang. Ya begitulah
MU kita Ya kayaknya harus cari striker yang yang jelas striker dan gelandang. Ya mungkin Sancho bisa tarik lagi mungkin, ataupun Rashford musim depan dia bisa paling lagi performnya. Siapa tahu? kayaknya Rashford enggak. Kayaknya habis ya. Itu contoh bagi kalian pada pemain-pemain muda, jangan contoh Rashford. Contoh saya. Oke lanjut dong. Menurut MU terus menurut Van Nistelrooy juga ya dia udah bisa membuktikan bahwa dia oke dalam melatih tim lainnya. Walaupun ya Leicester lah kita tahu sendiri Gampang degradasi. gampang degradasi, terus pemain-pemainnya juga Biasa aja. biasa Mediocre. paling Jamie Vardy aja yang punya apa pengalaman luar biasa Ya, tapi kan itu udah usianya sudah tidak lagi. Jadi Van Nistelrooy harus bisa memutar otak bagaimana supaya Leicester ini bisa bangkit betul. di bulan-bulan terakhir Premier League ini sampai di bulan Juni nanti. Terus untuk MU dan MU nanti akan menghadapi Tim kesayangan Brighton saya setelah MU counternya MU dan dia selalu kalah setelah tahun 2021 loh. terakhir MU lawan Brighton kalah. Itu yang gue takut. Kenapa di FA Cup MU itu selalu dapat MVP PL gue gak ngerti dan ketemunya Brighton lagi. siapa Premier League. Dan gua tuh masih bingung gitu kenapa counter MU itu selalu Brighton. Betul aneh. Tapi Brighton kan beberapa kali kalah dengan kayak kemarin lawan Everton. Mungkin Ruben Amorim bisa belajar bagaimana cara mengalahkan Brighton dari pertandingan Brighton sendiri. Jadi kesayangan saya setelah MU di Premier League harusnya Leicester sih, cuman ya karena kalah terus sama Brighton jadi kali-kali saya harus pakai bajunya mungkin Jadi jinx. jadi wah ini kalah nih karena saya pesen pakai baju MU nih jadi kalah ya nih sama Brighton. Jadi kita doakan saja MU bisa memiliki keajaiban ketika melawan Brighton di round 5 FA Cup nanti. Oke, kita lanjut ke klub selanjutnya di FA Cup. Rival kita Quadruple yang Premier League punya siapa? Siapa Premier League siapa? Quadruple Jersey KW gitu. dan lain dan tidak bukan Elton Trume sorry Liverpool kalah 1-0 oleh Plymouth. Juru kuncinya Championship guys. Juru kunci Championship. Aduh. Saya juga paling jangan bosan mas. Sampai mana tadi? Plymouth itu kan juru kunci Championship kan. Dia papan bawah di Pembawa. Kok bisa Liverpool kalah? Banyak orang yang bilang bahwa Liverpool bisa kalah itu karena mereka sebagian besar memainkan lapis kedua. Bahkan lapis ketiga mungkin. Tapi kan di sana ada Darwin Nunes, ada Harvey Elliott, terus ada Luis Diaz, terus mau dimainin Joe Gomez. Ya, kipernya pun musim cadangan juga oke dia. Iya, sering menit juga beda dengan Championship loh. Kiper dari mana juga lagi on fire lah. Iya benar. Yang kita lihat juga duanya kan penalti nggak kesalahan Harvey Elliott yang handball ternyata dan langsung kelihatan sama wasit di dalamnya dapat penalti. Sebenarnya di akhir babak kedua kan Liverpool sempat bikin peluang. Bahkan yang match itu dikuasai oleh Liverpool pasti kan. Cuma ya kiper Plymouth mungkin mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan supaya Plymouth bisa lanjut ke babak selanjutnya. Kiper Plymouth juga akhirnya fire lagi di jadi ya. Gimana gue gak ngerti lagi dengan Liverpool di match itu. Dia menguasai pertandingan, banyak peluang, at least ya memang kiper dan ya tumpuk kereta lah itu. Iya betul itu parkir MRT parkir tank dan memang gak bisa tembus tuh. Betul. Ya, itu
gue juga ngerti sebenarnya kenapa Liverpool bisa seceroboh ini gitu kan, seceroboh ini karena dia adalah pemuncak klasemen di Liga Inggris, contender contender quadruple gitu kan. Contender quadruple yang kata Elton Brook itu pasti menang Pasti gitu. menang. Tapi nyatanya tidak. Kalah 1-0. Ya kalahnya sama Chelsea oke lah, sama Arsenal oke lah, sama Arsenal oke, apalagi sama Aston Villa masih oke lah, Nottingham. ini limot aja. Bot guys. Gue gak ngerti sih. Itulah Liverpool, akhirnya Liverpool tersingkir dari FA Cup hingga peluang mereka untuk mendapatkan quadruple ya musnah. Sirna. Tapi mereka masih punya Karabau masuk final kan. Final lawan ayam sayur. Itu ya. Dan ini akan menjadi match yang seru. Apakah ayam sayur akan pecah telur? Ataukah telurnya akan jadi 2? Nanti kita bahas di sesi nonton hal. Oke. Ya ini terus UCL kan. UCL. Yang enggak ya ada di puncak. Terus sekarang udah masuk apa? Ya. Terus apa? Ya Liga Inggris kita tahu sendiri sekarang poin mereka terpaut 6 poin dari Arsenal yang terpleset dan juga masih tetap petah di runner up. Ya kita lihat saja sampai musim seperti apa Liverpool. Jangan hanya bilang pasti yang menang itu Liverpool. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Siapa tahu ada kejadian Siapa tahu yang kan siapa tahu ada pisang lagi di bawah. Betul. Yang bikin Liverpool juga tergelincir seperti sejarah yang lalu. Kita nggak tahu. Itu siapa tahu apa malah Arsenal yang menang Atau MU yang naik ke papan atas. Ya, walaupun tidak berpengaruh apa-apa tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dari yang tahu ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan terlalu inilah. Mendukung tuh jangan terlalu santai aja lah gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Ada ayamnya kan. Ayat cinta. Gak usah bawa ayat ya. Pokoknya ya jangan terlalu pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Ya boleh kita menyukai sesuatu tapi kita jangan sampai diminta. Ya betul, kita aja apa super ramai gitu kan yang minta ya. Oke, lomba gitu ada tuh. Udah gitu. Lagi menang ya, syukur menang ya. Udah gitu. Kalau kita keluar-keluar nih gak keluar-keluar itu. Iya, karena ketika keluar-keluar kan tidak berpengaruh apa-apa juga kan. Oke lalu dapat engagement segala macam tapi lu naik karena hal negatif itu. Termasuk kan dia bilang di IG-nya Liverpool kalah gara-gara ajak dia. Terus dia dalihnya bahwa yang main kan Liverpool gitu kan. Tapi kan ada jadi yang keluar. meskipun anda naik engagementnya saat ini tapi terkenanya oleh hal yang buruk bro. Betul ya, jangan sampai ditiru oleh teman-teman yang mau itu di daerah manapun yang sekarang lagi berkarya mencari bola, coba ditiru lah. Kecuali kalau memang anda ingin naik dengan cepat menjadi alternatif silahkan. Tapi bagi saya jangan. Dan kabarnya kan Mario Delano mau ngedatangin mereka. Kan lumayan jadi panggung juga buat Mario Delano itu. Ya ini kan jadi banyak yang tumpang. Tapi ya oke lah itu buat terserah mereka aja. Kita pengen santai-santai aja ngobrolin sepak bola, nggak pakai harus drama-drama yang bikin ramai di sosial media. Betul. Kalau Liverpool sama tinggal Liverpool dari FA Cup. Ya good luck di pertandingan selanjutnya. Oke, ini dia Tottenham Hotspur. Sayur yang Akhirnya, aduh ya ampun, dia kalah mulu ya. Dan sekarang kalah lagi sama Aston Villa 2-1. ya Aston Villa juga mainnya gak bagus-bagus banget. Rashford gak perform match itu. Terus Asensio juga debutnya gak bagus-bagus banget ya. Dibilang luck juga luck, tapi Aston Villa layak lah menang. Layak tuh. Yang gue sorotin dari Tottenham itu pertahanannya gila jelek banget. Belakangnya turunnya jalan. Betul. Ya itu lah menjadi males-malesan cerminan Tottenham kenapa sekarang ada di posisi 15. Yang bikin gue kasihan itu sebenarnya sama ini Son Heung-min itu dia salah satu bakat terbaiknya Asia yang ada di Premier League. Cuma gue ngerasanya ketika Tottenham harus seperti ini tiap musim,
bakat dia itu kayak percuma aja Cuma akhirnya. aja. Terus memang menurut gue ya Son Heung-min udah memang sudah menurun. Ada gua itu depan gawang banget ya, selain dari Martinez yang bagus. Seung Heung-min why? Itu bisa jadi dua-dua sama loh. Iya, kalau menurut gue harusnya Son Heung-min itu waktu dulu bisa pindah dari Tottenham. Keluar Harusnya gitu. Lu kan ada ya pada akhirnya Tottenham gini-gini lagi. Meskipun Tottenham ya masuk final Carabao Iya, dan terakhir mereka juara itu 2008 2007 masa lama banget ya. itu pun Carabao juga yang dulu masih Capital One Cup Betul. namanya. Akhirnya gimana gitu kan? Dan apakah Tottenham akan pecah telur di match itu? Ya, kita tidak tahu. Atau telurnya akan malah menambah jadi 2? Karena lawannya Liverpool. Namanya juga Liverpool. So ya kita lihat aja nanti apa Son Heung-min CS bisa menghadapi Liverpool seperti apa gitu kan. Karena harusnya Son Heung-min itu bisa ngikutin jejaknya Gareth Bale. Ketika memang bakatnya lagi disorot, dia langsung pindah ke Real Madrid. Timnya yang lebih oke lah. Tapi kan sekarang usianya juga udah. Dia termasuk telat untuk Son Heung-min yang merasa dia terlalu nyaman di klub ini. Menurut gue. Atau mungkin emang dia lakuin sendiri di kita juga nggak tahu. Kita tidak tahu gitu kan, atau memang harganya yang terlalu tinggi ini. Gajinya terlalu besar. Kita tidak tahu juga. Yang pasti harusnya, ya ini kan sudah terlanjur usianya dalam 32, 33. Harusnya ini jadi pelajaran juga untuk para pemain-pemain Premier League yang menonton ini. Yang ketika ingin pindah di saat peak performance silakan. Silakan. Atau kecuali memang anda ingin setia ya, oke lah gitu, terserah nih. Kayak Jamie Vardy kan, dia terbayar kan Terbayar. dengan titel Premier League walaupun sekali. Terus berhasil bawa promosi juga kan? Tuh. Sementara Son Heung-min sampai usia sekarang dia masih kesulitan. Cetak gol banyak, gelar Tidak ada. Kita lihat nanti Tottenham kalau misalnya di Carabao masih kalah. Betul. Son Heung-min mau ngapain gitu. Nama dia udah gede. Tapi klubnya kecil. Di rumah kan ini. Masih untung udah Di gede. rumah jersey Tottenham. Jadi tidur dua itu ya. Lap di masih. Welcome ya. Zamannya apa? AIA ini. Apa ya? Logonya. Ini jadul logonya. Itu baju tidur. Jadi ya dia Tottenham harusnya bisa membuktikan lah. Betul. Hadiah untuk Son Heung-min atas kesetiaannya. Betul. Jangan sampai males-malesan kayak waktu lawan Aston Villa kemarin. Karena kelihatan banget kelasnya final. Kelasnya final lah. Kelasnya final. Meskipun cuma Carabao tapi pecah final. Jadi jangan sampai kayak Son Heung-min ini yang setia, yang habiskan puluhan tahun usianya di sana, bermusim-musim belasan tahun di sana, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain gaji. Dia juga punya portofolio. Selain trofi top scorer Premier League. Iya itu doang. Betul. Solanke juga kan gak bisa apa-apain akhirnya. Walaupun awal-awal masuk kan Solanke oke. Gacor ya. Iya. Ujung-ujungnya. Jadi Tottenham ini harus bisa meningkatkan mental, jangan malas-malasan. Karena kelihatan banget ketika lawan Aston Villa, buset malas banget mereka mainnya, kelihatan banget malasnya. Kebanyakan jalan. Betul. Lalu gelandangnya banyak jalan, akhirnya kosong di depan back. Backnya kan langsung turun drop back ke belakang. Cuma di bagian depannya kosong, akhirnya pasti ada pemain Aston Villa di situ. Betul. Nah, itu bisa jadi bahaya, dan itu sangat berbahaya ketika menghadapi Liverpool. Bisa berapa puluh kosong itu nanti. 7 lah. Tadi kan dia Itu bisa berapa kosong kan kalau misalnya sistemnya begitu terus. Jadi yang penting tuh semuanya jangan malas sebenarnya. Tapi gue berharap sih Tottenham. Iya, gue berharap juga Tottenham bisa Jangan Liverpool lah. bosan gue lihat sekarang tuh. Ya, biar suara yang kuat rapper semakin melakukan. Jadi double. Ya gitu. Ya begitulah yang apa Tottenham, kita lihat saja nanti pertandingannya ketika Tottenham melawan Liverpool di final Carabao, akankah Tottenham bisa mengubah sistemnya atau akankah mereka membuat keajaiban baru? Dan kalau di bursa transfer pun semua tim kayaknya semuanya rata, kagak
gak jor-joran di musim bukan transfer yang kayak zaman dulu ya, yang musim dingin tuh beli orang. sekarang kayak semakin ya santai. Mungkin nanti di akhir musim ya, akhir musim pasti Panas mungkin mulai panas pasti ada transfer besar yang bisa mengubah paradigma di Liga Inggris. contoh misalnya tapi tidak mungkin terjadi kalau kalah ke MU, Kobe ke MU, itu pakai MU Mito mah usianya berapa nih? masih muda, Muda ya? 25. Wah, itu udah belum. Tapi mereka Dulu tuh nggak dapat talent Asia yang gak mahal-mahal banget. Tapi berapa? Ya kita mulai ke timnas kita, timnas Indonesia yang baru-baru ini diperkuat oleh Romania untuk timnas seniornya dan dua pemain U20. Romania ini sudah disumpah menjadi WNI dan akan menjadi pemain timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Australia nanti mana tuh. Dia posisinya striker. Akhirnya timnas Indonesia bisa mendapatkan striker murni Betul. yang mungkin bisa menambah ketajaman di lini depan. Dan ini juga menjadi ancaman untuk El Clomer atau Strike yang karena di timnya pun dia sering dicadangkan. Itu mungkin tidak akan dipanggil di bulan Maret nanti. Mungkin saja dicadangkan. Tapi kalau karena Patrick Kluivert itu menggunakan 4-3-3 katanya ya. Bisa saja si El Clomer ini bikin sayap. Karena memang dia sayap pada dasar. Tapi kan menurut gua enggak sih. Saya tetap kayaknya paling siapa namanya? Orang nongol di kiri, orang terus kanannya mungkin dari lokal mungkin. Lokal. Mas tapi bisa Mas Donald sih mungkin bintang masih atau Egi. Tapi nggak tahu sih. Yang lihat Egi dia juga perform sekarang. Betul. Witan juga di Persija cukup perform. Betul, tapi gue berharap sih Apple merinding sayang kiri. Tapi kan dia jarang dimain. Tapi maksudnya kan ada statement bahwasannya si Kluivert ini akan memanggil pemain yang sering dimain. Tapi kita lihat saja nanti, semoga kalaupun dipanggil semoga bisa perform. Tapi ini jadi apa ya? Jadi apa sih? Jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi pertanyaan tuh karena mereka itu udah sumpah. Betul. Takutnya nanti bakal jadi masalah baru, mirip masalah pelatih sebelumnya yang Eliano itu udah disumpahnya tidak dimainkan. Fine aja sih kalau buat gue sih kalau misalnya dia mau bisa perform fine aja. Kalau nggak bisa perform ya mau gimana? Ya, kita lihat saja nanti di mana timnas Indonesia akankah mereka bisa lebih tajam dan betul lebih tajam dan bisa memenangkan. Kalau menurut gue sih pengennya dua pertandingan. Kalau misalnya gue pertandingan itu menang, aman lah. Bisa. Ya udah banget lah. Ya udah banget ya. Mungkin di FC 26 ada tuh timnas Indonesia. FC 25 ada dong. 26 ya. Oh 26. Kalau Liverpool udah kan event Piala Dunia mungkin di FC 26. Iya 25. Iya 26 sorry. FC 26 sudah di FC 26. Kalau misalnya timnas Indonesia lolos, ada tuh kita bisa mainin. Akhirnya kita bisa mainin lagi timnas Indonesia di game FIFA. Terakhir 2014. Terakhir timnas Indonesia ada di game FIFA 98. 2014 bro. Ada nggak di pool dulu? Ada. 98 sama 14. 14 ada? Iya ada. Lo baru tahu? Ada. Terus juga timnas jersey-nya. Oh. Jersey timnas bagus ya. Timnas. Ya, Elfsborg membuktikan bahwa mereka itu bisa bikin jersey serius. Bisa serius. Ada. Yang sebelumnya dikritik abis-abisan. Tapi yang kemarin ini sebetulnya bagus sih elegan. Cuman yang sekarang lebih oke lagi. Filosofinya dapat. Yang paling gue suka itu yang long sleeve ya. Terus ada yang warna putih gitu ya. Iya. Yang juga gue suka buat yang warna putih. Dan kita sedang menunggu jersey ketiganya, dan juga jersey kiper. Iya, jersey kiper yang belum kelihatan ya. Saya kan kemarin Expo yang bagus jersey kiper. Ya. Bahkan baju supporter isunya itu oke. Yang pasti betul. Terus bagi gue sih, misalnya kan ada game-nya kan ada isu, ada replika, ada supporter isu, itu fight aja. Ya itu ujung. Yang penting ya original Expo deh gitu. Ya, jangan sampai ada yang mengkawetkan lah gitu kan sekarang lagi. Ya banyak yang kan itu belum dikeluarin. Ya belum dijual secara resmi. Udah ya merah putih ya. Merah putih udah.
Tapi ya sebelum dijual secara resmi kan udah di KWK. muncul KW-KW jadi marketplace ya. Jangan sampai fans-fans timnas itu malah membuat ekosistem ekosistem ekonominya memburuk. Betul. Terus di komen bawah kan kalau supporter version yang harga 200.000 itu harusnya sama dengan yang Ya, replika, sama yang ya bisa itu Justru. bahannya pasti berbeda, ya fine aja lah buat gua. Strategi Ersko misalnya yang supporter version sama yang replika sama yang isu beda. Ya itu kan ada perbedaan ini juga, pasti ada perbedaan bahan ya. Antara player issue dengan replika juga pasti Beda desain jadi oke lah kayak gimana. iya. Yang penting player original. Karena kenapa harus mendukung ekosistem ekonomi ya? Itu nanti yang dipakai buat apa? Buat perawatan tempat pelatihannya, terus apa? Pokoknya untuk pemasukan Timnasnya, timnasnya lagi. dan sebagainya gitu kan. Terutama timnasnya gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, lu dukung timnas, mau apapun jersey original. Iya, Wan. Tolong Kalau belum mampu nabung dulu. Jangan dipaksain. Jangan pinjol. jangan dijual. Gitu. Dan ada info juga sedikit dari Liga Nasional. Persija akhirnya menang tipis 1-0 dengan 10 pemain. 10 pemain. Kenapa? Ada satu merah. Iya, Mario Pacijan kartu merah. Yang menang skor 19 dari dan mengukuhkan Persib di Perandas dengan gap 9 poin dari Dewa United. Wah, gap 9 poin itu termasuk gede. Itu kan gede karena ya sisanya 13 pertandingan lagi. 13 apalagi 13 pertandingan lagi. Ya kalau misalnya Persib bisa konsisten itu bisa jadi juara saja. X-Men itu tahun Dewanya udah. Ini yang berarti yang minggu depan lawan Persija. Wah, Di kandang Persija. itu kayak big match. Tapi pesan gue untuk sekolahnya mantan sekolah pada tahun Mungkin lah. Pasti ada terusnya lah. kalau misalnya supporter pada datang apalagi supporter Persib dan Persija, ya gua harap sih bisa menjaga kondusivitas lah. Betul. Jadi jangan sampai membuat sejarah kelam yang udah lalu itu bisa datang lagi gitu. Apalagi ini itu rival yang sama rival abadi lah bisa dibilang perjuangan itu. Jangan sampai mengobati sebisa mungkin kondusif. Kita lihat sendiri bagaimana di Eropa memang pasti ada pecahannya gitu kan konflik, tapi tidak di dalam lapangan. Tapi sekarang sih kayaknya sport Indonesia udah mulai dewasa lah gitu. Ya, Si Persija kayaknya sport udah fine aja. Tapi semoga dengan fine-nya sekarang tuh tetap bawah sampai ke depan bahkan lebih baik. Bahkan ini bisa satu stadion. betul. Jadi jangan sampai membuat iklim sepak bola Indonesia itu ya ternyata ini hijau lah. Jangan sampai. Dan harapan gua tentunya untuk Persib semoga bisa menang lawan Persija atau Dewa United semoga ya meskipun Dewa United sekarang memang ini gila-gilaan Iya. dari lini ke lininya Mungkin karena Persib itu menang terus, jadi moral mereka itu tinggi gitu. Jadi tingkat atau percayaan diri mereka pasti luar biasa. Ini mereka ketika bermain bisa dilepas. betul. Ya semoga saja Persib bisa menang lawan Persija di match selanjutnya. Dan di 3 pertandingan terakhir kita bisa lihat nanti di akhir musim apakah Persib yang akan menjadi juara Atau apa yang lain. kalau Dewa United tergelincir ya bisa saja aja ya Persib juara. Tapi kan sekarang nggak ada ini kan dulu kalau sekarang nggak ada ya. Jadi sekarang lebih full sistem seperti itu. Dan di Liga 2 sudah pasti dan tidak bisa dikalahkan lagi tidaknya sudah degradasi pergi kamu yang back to back degradasi dari Liga 1 ke Liga 2 Liga 3 dan juga Nusantara United Nusantara United dan juga Persib yang baru naik turun lagi sekarang. Rans juga naik sih Rans itu di posisi berapa sekarang? Nusantara panas tapi di naik Nusantara Itulah Liga juaranya berarti Liga 2 lagi main sekarang. Yang kata gue kayaknya pasti raja sih. Iya, bakal juara. Dia berarti gapnya berapa poin sama yang nomor 2? Kalau mau yang lain Nggak tahu sih. Kayaknya sekarang ada final sih.
Oh, ada ini ya, ada apa namanya? Ada fase selanjutnya nih. Oke, itu lah Liga 2 ya. Terus Liga 3 gimana Liga 3? Oh, Liga 3 Liga Liga 2. Close. Liga 4 guys. belum ada yang selesai lagi. Ya Liga 4 katanya Kalti nggak ada. Iya, tapi nggak ada yang besar katanya. Wah, gila sih. Ini ya gratis. Liga 4 itu salah satu liga paling bawah. Ya, nggak apa sih. Liga-liga tahun kemarin. Iya. Itu kan harusnya bisa jadi apa? Bisa jadi ajak pemain-pemain bisa meningkatkan atau misalnya menambah pengalaman mereka. Ya begitulah. Semoga tentunya Liga 4. Ya harusnya Liga 4 bisa berjalan lancar, soalnya bisa juga mendapat pengalaman pemain-pemain amatir atau pemain-pemain muda yang ada di daerah-daerah gitu. Kalau misalnya nggak jalan misalnya nggak merata gitu kan jalannya, itu bisa bahaya gitu. Nanti tidak ada regenerasi. Baik juga untuk timnas nanti ke depan yang beberapa tahun yang akan datang. Nanti siapa yang akan melanjutkan? Tapi mungkin Liga 4 akan lebih bagus. Mungkin lebih bagus lagi. Ya, semoga saja semua liga-liga Indonesia dari Liga 1 sampai Liga 4 bisa lebih baik. Jawa Barat belum mulai berarti Udah tinggal nasional berarti. Soal nasional. oh nasional. Gitu. Yang naik nasional itu 3 masalahnya, naik itu ke 4. Yang juara mana? Yang juara itu Cimahi, terus Cimahi Putra timnya, terus juara 2-nya ada Persipu, juara 3-nya ada Cimahi United. Dua Cimahi. Dan Perkesit ya belum ada pergerakan. Instagramnya kosong guys. Tidak ada kabar yang bisa disampaikan kepada teman-teman soal Perkesit. Tapi it's okay. Kita doakan nanti kalau misalnya Liga 4 bergulir lagi, kita pasti akan update pada teman-teman. Seperti apa Perkesit pertandingan Maka akan kita kawal persiapannya. Betul, kita kawal persiapannya, kita kawal bagaimana mereka mengabarkan informasi, dan kita kawal pemain-pemainnya. Ya, betul. Dan semoga manajemen betul ya. ambil aman. Siapa Liga 4-nya? Bagus aja. Manajemennya bagus. Bagus. Harusnya kapan nggak beruntung guys. Latihan Pak. Ambil apa belum? Puncak saya. Soalnya pokoknya Persib itu memang harus berkembang. Kita apa ya? Kalau gue nih ini intermezzo aja. Sebagai wartawan gadget lah sebagainya. Gue baca-baca opini-opini wartawan Gen Z lain yang ada di luar negeri. Misalnya di Inggris ada salah satu wartawan cewek, dia wartawan olahraga. Karena di sana itu olahraganya bagus. Kayak misalnya ada F1, Ya, dan sebagainya gitu kan. Dia bisa meliput ke situ gitu. Kan, gue bingung. Yang harus meliput di sini. di Ciamis tangkapnya ke jalan loh. Betul. Tangkapnya ke jalan yang full kompetisi dia gitu, kayak misalnya ada Indonesia Group sampai ini cuma satu. Masa dulu bahas Bupati mulu bosen. Nah sekarang tangkap maksudnya ya paling trofeo aja kan, trofeo ya cuma sehari gitu. Volley aja kemarin tangkap. Ya oke lah, kita bahas tangkap di Cianjur kan, Cianjur juga nggak ada tangkapnya, jadi Betul gitu kan. Jadi gua nggak bisa memungkiri lah Indonesia itu cikal bakal pemain bola itu dari tangkap. iya. Oke lah, ya kayak Liga 5 aja deh. Sebenarnya itu mirip Brazil kan. Brazil itu kan dari bisa bola jalanan. Liga 5 nya Indonesia deh tangkap tuh. Iya, ibaratnya itu Iya. Jaga kondisinya para pemain Betul. Yang bikin mereka tuh ada jam terbangnya. ini menjadi that's why Cianjur itu tertinggal di Liga 4 kemarin ya. Apa grassrootsnya nggak ada. Belum. Terus minim dari usia dini minim. Kompetisi lokalnya nggak ada, ya jadilah sedikit regenerasi bawa pemain luar yang sebenarnya bagus juga pemain luar yang kemarin, tapi secara eksekusi kemarin berapa? Betul. Mungkin futsalnya. Mungkin futsalnya sekarang kan jalan. Dan ada sebuah kabar terbaru, Kinetic Futsal Academy Sundarasa sudah mulai buka di Korong-Korong. Wah, luar biasa. Kinetic aja. Ya futsalnya oke lah. Jadi kalau misalnya mau ada rekan yang pengen belajar futsal, bisa chat di Flare. ada kan di awal video itu ada IG-nya. Nanti ada lah. Nanti dilihat ini hati. Nih playernya nih. Nanti datang sini aja ya. Terus itu. Aman. Nah itu. Jadi apa namanya akhirnya ya
gue juga bingung mau ngeliput apa di bidang olahraga di situ, nggak ada gitu. Apa gitu? Futsal, oke, futsal ada, tapi kan itu yang penyelenggaranya swasta, dan tidak ada undangan, tidak ada kerjasama. Ya intinya begitulah. Intinya sepak bola Indonesia itu dimulai dari tangkap. Dimulai dari tangkap. Dan tangkapnya pun saat di Cianjur ya cukup oke lah. Ya meskipun tingkatnya cuma tingkat SMP, SMA, tapi seenggaknya adalah kompetisi yang apa menjadi wadah buat para pemain untuk Betul, betul, betul. dan juga ada tim profesionalnya Cianjur United di Liga Nusantara. Oh, Ada. Oh, United. jadi ini ya, kalau ada penyelenggara tim olahraga, penyelenggara olahraga, mau olahraga apapun itu di Cianjur, tipsnya gue adalah kerjasama dengan media, tapi cari media yang memang mereka mau diajak kerjasama. Itu bukan untungnya aja. Tidak cuma untungnya aja. Kalau misalnya emang ada keuntungan secara ekonomi, dibicarakan baik-baik. Betul. Kalau misalnya tidak ada, ya cari keuntungan lain. Kalau carinya kepada apa? Gue sendiri mau sebenarnya kalau ada. Gitu. Saya juga mau. Sebenarnya tidak ada. Tapi tidak ada. Tidak ada. Kosong. Nggak apa aktivitas yang harus dilakukan di sini. Betul, betul. Ya semoga saja persepak bolaan dan perfutsalan Cianjur semakin maju di kemudian hari, dan gue berharapnya pun di sepak bola di bidangnya gue juga lebih maju lah, apalagi penikmat sepak bola Cianjur itu sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali, banyak pemain-pemain berbakat tapi memang secara wadah kurang. Betul. Nobar di mana-mana. Jadi itu banyak banget. Ya itulah untuk pembahasan kita pada hari ini. Ini di tanggal 11 Februari. Ya, ini syutingnya 11 Februari, guys. Dan mungkin di 12 Februari. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin nanyain kita lagi ada di mana, kita ada di Kayama Kopi di Bojong Herang Cianjur. Ini tempatnya cozy banget, enak banget. Dari menu minumannya punya enak, makanan juga enak banget. Ada menu yang kenyangin juga, dan juga jangan lupa Frederica. Betul. Frederica. Oke, itu pembahasan kita kali ini. Ya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Dan kalau misalnya memang suka sama videonya, di like aja. Kalau misalnya emang pengen tahu video-video selanjutnya kapan, bisa di subscribe. Itu. Tetap dukung kita podcast terbaik di Cianjur, karena belum ada yang mulai podcast yang lain. Belum ada Satu-satunya. juga. Dan satu-satunya. Tapi podcast kita mengenakan jemretnya dia. 177. Berlebihan. Oh berlebihan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Sampai kemudian.